Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kitab pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku agar mereka memahami perkataanku. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Sebelumnya sudah pada sarapan? Sudah, harusnya sudah bisa ya memulai pembelajaran hari ini. Kita absen dari Adelia Zahra? Hadir. Ahmad Rafiq? Hadir. Ayu Nur Sifa? Oke. Aulia Safa? Rizky Maulana? Rizky Erlangga? Nabila Yudisa Salam? Latifatul Effendi? Novita Sari? Rita Indriani? Siti Husnul Khotimah? Muhammad Ihsan? Aurahana Aida? Azka Ulfatun Najwa? Zahra Salsabila? Zahra Khairunisa? Oke, berarti hadir semua ya? Iya. Oke. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional apa? Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, adakah yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Tentang apa? Iya, betul. Kita akan mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, pernah nggak sih kalian lihat macam-macam pisang? Pernah. Ada pisang apa aja sih? Pisang Ambon, terus janten, terus kepok, pisang buah, dan masih banyak lagi. Betul? Betul. Kira-kira kenapa sih kok bisa ada banyak macam-macamnya pisang ini? Ada yang tahu? Oke, Iva, apa Fa? Karena adanya keanekaragaman hayati. Betul sekali. Banyaknya macam-macam pisang di sekitar kita itu karena adanya keanekaragaman hayati. Oke, kemarin kita sudah membahas apa itu keanekaragaman hayati dan faktor-faktornya. Sekarang kita akan membahas persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Ada yang tahu? Belum ya, karena belum Ibu jelaskan. Oke, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kalian diharapkan setelah selesai materi ini, kalian dapat menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa membedakan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi nanti setelah materi ini, kalian diharapkan dapat mengetahui apa sih perbedaan flora dan fauna di Indonesia di wilayah-wilayah tertentu, ya. Oke, sekarang kita menonton video bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali. Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki banyak hewan seperti bioma hutan hujan tropis, savana, pantai, dan padang rumput. Hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan juga curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia, misalnya bunga Rafflesia arnoldii, melati, cendana, anggrek tebu, daun payung, damar, dan lain sebagainya. Welles membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu fauna wilayah barat atau orientalis dan fauna wilayah timur atau australis. Adapun Weber kemudian melengkapinya dengan membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga wilayah, yaitu fauna wilayah barat atau asiatis, kemudian ada peralihan, dan kemudian ada timur atau australis. Nah, bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia? Simak penjelasan berikut. Kita masuk ke Indonesia bagian barat atau asiatis. Flora dan fauna di zona ini tersebar di pulau-pulau bagian barat Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Flora dan fauna di zona ini mirip dengan yang ada di benua Asia. Flora Indonesia bagian barat. Persebaran flora di Indonesia bagian barat dipengaruhi oleh iklim tropis basah dan iklim tropis musim. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Banyak pohon yang tinggi, tumbuhannya lebat dan rapat, pohon beraneka ragam, tumbuhan selalu hijau sepanjang tahun. Contoh flora di zona ini antara lain adalah seperti gandaria, rotan, majikan, merati, Rafflesia arnoldii, serta anggrek hutan. Kemudian untuk fauna di Indonesia bagian barat
kerap disebut juga sebagai fauna oriental. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: mamalia besar, berbagai jenis kerang, mamalia air tawar, beberapa jenis burung yang tidak memiliki banyak warna, serta tidak terdapat mamalia berkantung. Contoh fauna di wilayah ini adalah gajah, harimau Sumatera, badak bercula satu, elang Jawa, tapir, orangutan, kesut, dan jawa Jawa. Kita menuju ke wisata atau perayaan. Flora dan fauna di wilayah ini tersebar di pulau-pulau bagian tengah Indonesia, seperti Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Beberapa flora dan fauna di wilayah ini memiliki kekhasannya sendiri, disebut sebagai flora Indonesia bagian tengah. Persebaran flora di Indonesia bagian tengah dipengaruhi oleh iklim tropis musim dan sabana tropis. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: pohonnya tinggi tetapi jarang dapat beradaptasi di wilayah kering, serta melandas atau berkembang saat musim kemarau. Contoh flora di zona ini antara lain adalah lokal, cendana, lomseng, dan acan kencung. Kemudian untuk fauna di Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah ini kerap memiliki hewan endemik atau hewan yang hanya ada di wilayah tersebut. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: beberapa jenis burung, kera, dan reptil, hewan mamalia tidak besar, tidak terdapat hewan berkantung, serta beberapa hewan bersifat endemik yang hanya ditemukan di wilayah ini. Di antaranya adalah komodo, anoa, yaki, tarsius, babirusa, sapi lima, rangkong, dan maleo. Kemudian kita menuju ke Indonesia bagian timur atau dikenal dengan Australis. Flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian timur tersebar pada wilayah timur Indonesia, yaitu di Kepulauan Maluku dan Papua. Untuk flora Indonesia bagian timur, persebarannya dipengaruhi oleh iklim tropis basah. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: mirip dengan hutan hujan tropis Australia, banyak tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan yang menumpang hidup pada tumbuhan lain, banyak tumbuhan endemik, banyak juga rempah-rempah. Contoh flora di zona ini antara lain adalah matoa, sagu, eukaliptus, pala, cengkeh, dan lada. Sedangkan untuk fauna di Indonesia bagian timur atau disebut juga dengan fauna Australis, berikut adalah ciri-cirinya: terdapat binatang bergantung, beberapa mamalia kecil, serta burung-burung yang memiliki bulu indah. Contoh hewan yang ada di wilayah ini adalah kanguru pohon, kanguru tanah, cendrawasih, nuri, kasuari, walabi, dan nambur. Gimana? Sudah makin paham kan? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana videonya? Jelas? Jelas. Videonya tentang apa tadi? Persebaran? Oke, dari video yang telah kalian tonton, adakah yang ingin menjelaskan apa sih video itu? Dari video itu tuh kalian dapat informasi apa? Ada? Oke, Adel, apa Del? Persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi ke dalam 3 zona, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian barat contohnya flora di zona ini antara lain seperti Gandaria dan Kasturi. Contoh fauna di wilayah ini adalah gajah dan merak Jawa hijau. Indonesia bagian tengah, contoh flora di zona ini antara lain lontar dan ajang kelincung. Adapun contoh fauna di Indonesia ini adalah komodo dan anoa.
Indonesia bagian timur. Contoh flora di Indonesia ini antara lain matoa dan wadah. Adapun contoh hewan yang ada di wilayah ini adalah kanguru pohon dan kanguru tanah. Oke, dari Adel tadi katanya wilayah Indonesia persebarannya tuh dibagi menjadi 3. Betul? Tuh, apa saja tadi Adel nyebutinnya? Indonesia bagian barat, tengah, Indonesia bagian timur. Adakah yang bisa menyebutkan kembali selain Adel? Apa sih contoh dari hewan di Indonesia bagian barat? Hewannya apa, Wafik? Tapir. Untuk tumbuhannya? Yang terkenal tadi, masa iya sudah lupa? Rafflesia arnoldi. Oke. Jika di daerah timur, apa hewannya? Daerah timur itu daerah Papua dan Maluku. Papua hewan endemiknya apa, Nak? Kanguru pohon ada. Terus selain itu apa? Burung cendrawasih. Untuk tanamannya apa tadi? Pala. Oke. Sudah mulai mengantuk? Belum, masih pagi ya. Oke, setelah kalian menonton sedikit materi yang akan kita bahas pada hari ini, selanjutnya Ibu punya 1 lembar kerja secara kelompok. Nanti silakan per kelompok kalian mendiskusikan ya jawaban dari soal ini. Misal nih, ini ada kelompok 3. Dia mendapatkan kanguru, tanah, dan pohon cengkeh. Ya, kelompok 3 mana kelompok 3? Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya kan ya? Sudah. Oke, nanti kelompok 3 silakan kalian diskusikan. Kira-kira kanguru tanah ini dari daerah mana sih? Misal daerah Papua. Papua itu masuk ke persebaran yang sebelah mana? Barat, tengah, atau timur? Nanti dijelaskan ya. Selanjutnya pohon cengkeh. Pohon cengkeh itu dari daerah mana sih? Ya, apakah dia dari Sumatera? Apa Kalimantan? Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Misalkan dia dari Sumatera. Sumatera itu masuk ke Indonesia bagian apa? Baratkah, tengahkah, atau timurkah? Nanti kalian diskusikan kembali. Selanjutnya kalian berikan ciri dari wilayahnya. Misal Indonesia bagian barat, ciri floranya apa? Kalian tuliskan. Ciri faunanya apa? Kalian tuliskan. Paham? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nanti Ibu akan membagikan ini beserta bahan bacaan ya. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 ini silakan. Kerjanya secara berkelompok ya, jangan individual, oke? Oke. Nih. Ada yang menulis, ada yang mencari jawaban ya. Rizky Erlangga. Iya. Yo. Gimana? Bukunya mana Rizky? Yuk dikeluarkan, mulai didiskusikan. Hewannya pesut dan rotan, kira-kira apa? Pesut itu dari daerah mana? Ya, dituliskan. Kalimantan. Oke. Kalimantan itu termasuk ke Indonesia bagian apa? Barat. Oke. Bagian barat tuh ciri-cirinya apa aja? Ya, nanti dituliskan. Ya, Erlangga ya? Ya. Kelompok 1 apa? Jangan lupa identitas kelompoknya ya. Ibu kan bingung nanti kalau tidak ada nama-namanya untuk menilai.
Oke, silakan didiskusikan. Masing-masing anggota kelompok mencari data tentang hewan tersebut. Yuk, sama-sama mengumpulkan datanya. Nama, jangan lupa nama penting gitu ya. Gimana Ihsan? Oke? Oke. Dapat apa kalian? Babi rusa dan cendana. Silakan dikumpulkan datanya. Oke, cendana dari daerah mana cendana? Good. Oke, terserah yang nulis siapa. Seenak kalian. Oke, sudah namanya? Yang mau nulis siapa? Oke, ditulis. Sudah semua namanya? Sudah. Kalau dilepas tidak apa-apa nak. Kalau gambarnya mau dilepas dari staplesan tidak apa-apa. Supaya lebih enak kan semuanya. Jadi sampai sini. Babi rusa kira-kira dari mana babi rusa? Oh, masih dicari. Kira-kira dari mana San? Hah? Tadi di video ada babi rusa endemik wilayah bagian timur. Bagian timur apa bagian barat? Ya, didiskusikan. Ini ada yang bilangnya dari timur, benar gak? Coba di cross check lagi. Oke, coba dicari lagi. Kata Ihsan dari mana tadi? Kalimantan. Rotan dari mana nih? Erlangga. Coba dicari rotan. Rotan. Biasanya rotan daerah mana tuh rotan? Daerah yang terkenal dengan rotannya. Yang masuk ke daerah? Tuh Wales kan dia dibagi menjadi 3. Ada Asiatik. Terus ada yang peralihan. Dan ada yang Iya, Australia. Atau dia mirip ke Australia hewan-hewannya. Yo, yang lain juga mempersiapkan diri untuk nanti akan ada presentasi ya. Setelah kalian berdiskusi, mendapatkan jawabannya, nanti kalian akan presentasi tentang hasil diskusi kalian. Ayo, semangat! Orangutan. Sudah nemu orangutan dari mana? Sudah. Dari mana? Dari wilayah apa? Pulau Sumatera. Oh, Pulau Sumatera. Dia masuk ke bagian mana? Pulau Sumatera. Indonesia bagian barat. Oke, kalau yang satu udah ketemu, silakan cari Rafflesia dari daerah mana juga.
Ada nggak rotan? Kalau tidak ada di bacaan, cari di buku tulis kalian. Iya, cendana apa? Kayu cendana. Dari daerah mana cendana? Oh. Berarti tinggal cendana aja ya. Cendana. Apa tuh ciri-cirinya? Oke, cendana dari sini. Sudah, Rangga? Belum. Coba dicari. Pesut, dari mana pesut tuh? Cari. Ada nggak pesut? Ya, adakah pesut? Dari daerah mana dia? Tipe apa nih? Tipe Asia? Asiatis. Kira-kira daerah-daerah yang ada di Asiatis itu apa aja? Kira-kira pesut ini dari daerah mana? Wilayah? Kalimantan. Masuknya ke Indonesia bagian apa, Erlangga? Oke, tinggal apa? Rotan. Pesut sudah? Sudah. Yuk, coba cari lagi. Maulana bantu.
Dapat apa tuh? Kanguru tanah dan cengkeh. Dari daerah mana? Persiapan buat presentasi juga ya. Siapin. Bagian timur. Dah? Cengkeh. Sudah dibagi nanti yang presentasi siapa-siapanya? Sudah. Oke, persiapan juga biar nggak grogi di depan. Ini sudah dibagi? Nanti yang presentasi bagian apa-apa? Sudah. Oke, persiapan. Biar nggak grogi nanti di depan. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab ya antar kelompok. Jadi persiapkan diri kalian. Jangan grogi, jangan malu-malu. Kelompok 4, kelompoknya siapa saja? Rizky Maulana, Erlangga, Safa ya, sama Siti. Kelompok 4 siapa aja nak? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 siapa aja nak? Nabila, Aska Ulfa, Latifah ya? Latifah, satu lagi? Zahra Salsa, oke. Kelompok 1 siapa aja anggotanya nak? Zahra Khairun, Ayu Nur, Aura, sama satu lagi Adel, oke.
Oke, diskusikan lagi. Oh ya, gambarnya dilepas nggak apa-apa nak. Nanti kan ada satu yang megang ya, biar teman-temannya tahu. Oh, yang pesut itu yang bentuknya seperti ini. Oh, yang cengkeh itu bentuknya seperti ini. Rotan tuh bentuknya seperti ini. Lagi mungkin ada beberapa hewan yang masih baru kayak babi rusa. Terus apa lagi yang baru? Yang baru kalian tahu, oh bentuknya babi rusa tuh seperti ini. Bentuknya kanguru tuh tanah seperti ini. Ternyata di Indonesia ada ya kanguru tanah ya. Kita taunya kanguru itu adanya di mana? Australia. Ternyata ada. Oke, yuk diskusikan lagi santai. Siapa tahu ada yang baru menemukan datanya. Ya, mana yang pembukaan, mana yang bagian materi, yang tanya jawab. Oke. Sip, udah dibagi berarti ya. Persiapan. Pembukaan siapa? Nanti yang membuka presentasi. Sudah? Sudah. Bagian untuk memaparkan materi, hasil diskusi kalian. Yang bagian nanti tanya jawab ya. Jangan lupa nanti soal dari temannya ditulis ya, biar ibu tahu. Jangan lupa nanti ini ya, nanti soal dari temennya ditulis. Beserta kelompoknya, misal nanti kelompok 1 yang maju atau Safa dari kelompok berapa, kalian tulis pertanyaannya juga. Iya, pena juga. Iya, tulis pertanyaan sama jawaban kalian nanti di akhir bisa dikumpul ke ibu. Oh, pertanyaannya apa, jawaban dari kalian yang apa gitu. Nanti pertanyaan dari temennya jangan lupa ditulis ya nak ya, beserta jawaban dari kelompok kalian. Siapa yang bagian notulensi? Oke, Zahra ya, Raya. Nanti pertanyaan dari kelompok, misal nih yang tanya dari kelompok 1 atau 2 atau 3 beserta namanya, kayak kelompok 1 Wafik tanya ke kelompok kalian, pertanyaannya apa, nanti di bawahnya itu jawaban kalian ya.
Apa? Bentar ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dikoreksi. Apa? Oke. Oh enggak, oke aman. Oke. Berapa? Oke, sudah? Ada yang belum?
Kelompok 1 sudah? Aman? Kelompok 2? Sudah? Benar. Coba dicek lagi, ada yang terlewat tidak? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 4? Sudah? Sudah siap presentasi? Sudah siap presentasi? Sudah. Kita mau mulai dari kelompok mana dulu? Dari kelompok awal atau kita dari kelompok akhir? Awal apa akhir? Awal apa akhir? Oke, banyakan awal. Kelompok awal udah siap? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Agak maju bisa, Nak? Agak maju. Agak maju, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil berdiskusi dari kelompok kami, yaitu tentang orangutan dan Rafflesia arnoldii, yang akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Zahra Khairunisa. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Orangutan berasal dari Pulau Sumatera, sedangkan Rafflesia arnoldii berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Meskipun juga dapat ditemukan di beberapa wilayah Jawa, habitat idealnya adalah hutan tropis dataran rendah, di mana mereka bergantung pada pohon inang untuk pertumbuhannya. Orangutan dan Rafflesia merupakan flora dan fauna asiatis, yaitu flora dan fauna Indonesia bagian barat, dengan ciri-ciri flora didominasi oleh jenis-jenis yang mirip dengan flora di Asia. Daratan yakini hutan hujan tropis yang lebat. Beragam jenis tumbuhan berkayu besar. Fauna ditandai dengan mamalia besar, berbagai jenis kera, dan tidak adanya mamalia berkantung. Kelompok 1 dapat flora dan fauna apa? Orangutan dan Rafflesia arnoldii. Dapat orangutan dan Rafflesia. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Oke, Wafi. Mengapa Indonesia bagian barat dikenal dengan tipe fauna asiatis? Sebutkan nama dan kelompok dulu. Kelompok 1. Kelompok kamu berasal, kelompok berapa, namanya siapa, pertanyaannya apa? Saya mau bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya, Mengapa Indonesia bagian barat dikenal dengan tipe fauna asiatis? Berikan contoh hewan yang mendukung pernyataan tersebut. oke, sudah ditulis pertanyaannya? Sudah, oke, silakan diskusikan. Pertanyaannya Wafi. Karena Indonesia
Oke, sudah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Wapik dari kelompok 2. Mengapa Indonesia bagian barat dikenal dengan tipe fauna asiatis? Berikan contoh hewan yang mendukung pertanyaan tersebut. Jawabannya, Indonesia bagian barat dikenal dengan fauna asiatis karena sebagian besar hewan yang hidup di sana memiliki kesamaan dengan fauna di benua Asia. Hal ini dipengaruhi oleh kedekatan wilayah geografis dan pengaruh kondisi alam yang mirip dengan Asia, seperti hutan lebat dan iklim tropis yang mendukung. Oke, tadi pertanyaannya kenapa flora dan fauna di Indonesia bagian barat dinamakan asiatis ya? Tuh, jawabannya adalah Karena Indonesia bagian barat dikenal dengan fauna asiatis. karena Sebagian besar hewan yang hidup di sana memiliki kesamaan. memiliki kesamaan dengan hewan di mana? Asia. Nah, dia dinamakan asiatis karena cirinya itu hampir mirip dengan ciri flora dan fauna yang ada di Asia. Oke, ada pertanyaan lagi Taufik atau sudah clear? Sudah clear, sudah paham ya? Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak? Cukup? Oke, silakan ditutup kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya kelompok mana? 2 atau 3? 2. Oh, 2 sudah siap sekali. Oke, yuk kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema babi rusa dan cendana yang akan disampaikan oleh salah satu teman saya. Babi rusa adalah hewan endemik, yang berarti mereka hanya ditemukan di wilayah Sulawesi dan tidak ada di tempat lain di dunia. Sementara cendana adalah jenis kayu yang tumbuh di wilayah tropis, terutama di India bagian timur laut, serta beberapa daerah di Indonesia, seperti Nusa Tenggara. Babi rusa dan cendana merupakan flora dan fauna di Indonesia bagian tengah, yang juga dikenal sebagai wilayah peralihan. Flora cenderung berdaun kecil dan berukuran pendek, serta mampu beradaptasi dengan kondisi kering dan panas. Beberapa jenis pohon memiliki daun yang meranggas saat musim kemarau. Banyak hewan endemik hanya terdapat di wilayah ini, serta memiliki campuran ciri fauna asiatis dan australis. Beberapa hewan tidak memiliki bulu lebat atau bahkan tidak berbulu. Oke. Kelompok 2 mendapatkan babi rusa dan cendana dari materi yang telah dipaparkan kelompok 2. Adakah yang ingin bertanya? Oke, Nabila, silakan sebutkan namanya, asal kelompoknya dan pertanyaan. Dari kelompok 13. Tentang flora dan fauna Indonesia. Saya disebut sebagai hewan apa? ini ya. Flora dan fauna dinamakan hewan endemik
Ini kendala ya. Dulu kemarin nggak? Saya kan lagi berusaha, itu kendala juga ada di sini. Oke, sudah? Atau masih perlu waktu untuk diskusi? Sudah. Sudah. Oke, silakan disampaikan kepada Nabila apa jawabannya. Karena flora dan fauna di wilayah ini memiliki kekhasannya sendiri, sebab tidak memiliki bulu yang lebat atau justru tidak berbulu sama sekali. Oke, kenapa dinamakan endemik? Karena dia biasanya punya ciri khasnya, ya. Selain punya ciri khas, dia biasanya hanya ada di tempat-tempat tertentu, nggak ada di setiap wilayah. Kayak misal babi rusa ya. Ya. Bisa jadi di Sulawesi. Dari Sulawesi ya. Sulawesi ada, belum tentu di Papua ada si babi rusa itu. Makanya dinamakan hewan endemik. Oke. Nabila, sudah jelas jawabannya? Sudah. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Bisa ditutup kalau belum? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? 3. Sudah siap? Sudah, oke. Silakan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibaca oleh Ulfa. Kanguru tanah adalah hewan marsupial herbivora yang hidup di savana dan hutan di Papua, Indonesia dan ukurannya lebih kecil dibandingkan kanguru Australia. Cengkeh berasal dari Kepulauan Maluku, Indonesia dan merupakan komunitas asli Indonesia dengan sejarah panjang di wilayah tersebut. Wilayah penghasilan cengkeh utama di Indonesia saat ini meliputi Maluku. Kanguru dan cengkeh merupakan flora dan fauna Indonesia bagian timur, yang juga dikenal sebagai zona australis, memiliki ciri khas yang berbeda dengan bagian barat dan tengah. Oke, dari kelompok 3 tentang kanguru tanah dan cengkeh. Adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan Siti. Apa perbedaan?
kanguru Papua dan kanguru Australia. Oke, silakan didiskusikan. Tadi sudah ada dikit sekali. Apa perbedaannya? Oke, silakan kalian diskusikan apa jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan dari si Australia, kanguru Australia, kanguru Papua, kanguru Australia, kanguru Australia dan Papua. Dan perbedaan kanguru Australia dan kanguru Papua. kelompok 3 gimana? Sudah? Sudah. Oke, silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Perbedaan utama kanguru Papua dan Australia adalah ukuran tubuh kanguru Papua jauh lebih kecil. Habitat kanguru Papua ada kanguru pohon dan kanguru tanah, sedangkan kanguru Australia umumnya kanguru dapat besar dan spesies keduanya berasal dari spesies yang berada kanguru Australia lebih besar kuat. Oke, jadi tadi apa? Perbedaannya adalah ukuran dari si kanguru ya. Biasanya kanguru Papua itu lebih kecil dibandingkan dengan kanguru Australia. Kalau untuk bentuknya mirip, sama-sama punya kan kanguru, tapi biasanya dia lebih kecil dibandingkan si kanguru Australia itu. Oke, gimana jelas? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Mungkin boleh ditutup kalau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4. Oke, silakan presentasikan hasil diskusi kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh teman kami, Rizky Maulana. Rotan dan pesut. Rotan berasal dari wilayah hutan di seluruh Indonesia, seperti Sumatera dan Kalimantan. Sementara pesut Mahakam berasal dari daerah Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Pesut dan rotan merupakan flora dan fauna dari Indonesia bagian barat yang memiliki ciri khas flora bertipe asatis, ditandai dengan vegetasi hutan hujan tropis yang rimbun, beriklim basah, dan beberapa tumbuhan khas. Sementara itu, fauna asatisnya ditandai dengan hewan mamalia berukuran besar. Perbedaan banyak jenis kera dan
tidak ada hewan berkantung. Oke. Kelompok 4 dapat apa? Pesut dan rotan. Rotan. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin bertanya tentang pesut dan rotan? Oke, Zahra. Bagaimana status konservasi pesut? Oke, silakan ditulis bagaimana status konservasi pesut. Oke, silakan didiskusikan. Kira-kira gimana statusnya? Apakah terancam punah? Apakah sudah punah? Ataukah masih aman? Ketemu Bu. Sudah? Oke, selamat. Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 1. Populasi pesut terus menurun dan terancam punah dengan banyak kasus kematian akibat aktivitas manusia seperti penggunaan alat tangkap ikan tradisional. Oke, statusnya apa tadi? Terancam? Terancam punah karena aktivitas manusia dengan penggunaan alat tangkap ikan. Itu ya Zahra ya, status pesut sekarang hampir terancam punah. Oke, apakah ada pertanyaan lagi Zahra atau teman-teman yang lain? Ya. Oke, sudah paham ya? Silakan kelompok 4 bisa untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Oke. Oke, untuk keempat kelompok yang sudah presentasi, mari kita kasih tepuk wow. Tahu? Tahu. Oke, bareng-bareng. Kita kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren loh. Oke. Apakah masih tegang? Masih katanya Erlangga. Oke. Karena masih tegang, masih kebawa ya hasil presentasi tadi. Deg-degan kan pasti, malu mungkin. Oke, sekarang mari kita pendinginan. Yuk, berdiri. Berdiri. Oke, ada yang tahu tepuk buka tutup? Tahu. Oke, ya kita lakukan bersama-sama 3 kali speednya. Speed lambat, sedang, dan cepat. Jadi nanti semakin cepat. Oke, paham? Paham. Kita kasih tepuk buka tutup. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup,
mulai ya, dingin kan? Oke, jika sudah mulai dingin. Selanjutnya, seperti biasa, setelah presentasi, setelah kita hahaha, selanjutnya adalah refleksi. Kira-kira sampai mana sih pengetahuan kalian, pemahaman kalian, apa yang kalian tangkap dari pemaparan materi serta hasil presentasi. Oke, silakan diisi ya, Nak ya. Oke, silakan diisi. Oh iya, kelewat satu ya, Nak ya. Gak apa-apa, ngomong saja. Diam-diam, jangan diam-diam ya. Oke, silakan diisi ya, Nak ya. Sesuai dengan apa yang kalian pahami. Oke, yuk. Silakan ditulis jawabannya. Oke. Ada kesulitan? Tidak. Hanya beberapa soal ya, silakan kalian isi sesuai dengan yang kalian pahami. Sudah? Belum. Oke, silakan dikerjakan. Oh, Pak Fik sudah. Oke, sip. Erlangga sudah ya? Oke, good. Maulana? Sudah? Bentar lagi.
Satu lagi ya, Maulana. Safa? Oh, satu lagi. Siti? Oh, Siti. Oh, tinggal nulis itu ya. Itu sudah selesai. Oke. Isan? Sudah selesai. Oke. Selesai? Sudah selesai semua? Wah, berarti mudah ya. Oke, yuk kita kumpul. Silakan ditata. Ya. Silakan ditata di mejanya di tengah. Nanti Ibu akan ambil. Nah, selanjutnya seperti biasa ada apa? Umpan balik. Di sini ada penilaian mandiri. Silakan nanti kalian menceklis. Di sini ada apakah hari ini menyenangkan? Jika menyenangkan kalian checklist menyenangkan. Jika tidak checklist tidak, ya. Paham? Oke. Oke. Silakan di checklist. Ya, tidak, ya. Sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini. Oh, kayaknya, sudah selesai. Good. Sudah? Tenang, jangan buru-buru. Dibaca dulu apa pertanyaannya, jangan sampai pertanyaan dan jawaban tidak sinkron ya. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Oke, jika sudah silakan dikumpul di tengah lagi. Oke, silakan dikumpul di tengah. Jika sudah, yang belum silakan dilanjut. Oke, Ibu ada sedikit ini refleksi buat kalian ya, atau evaluasi dalam pembelajaran. Tadi sudah bagus sekali presentasinya. Hanya saja ada beberapa yang mungkin masih malu-malu ya. Iya, masih malu-malu kucing. Semoga besok ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke. Ada yang mau menarik kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Oke, gimana, Kafi? Persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi ke dalam 3 zona. Oke, terbagi ke dalam 3 zona apa saja, Pak Fik? Yaitu Indonesia bagian barat atau Asiatis, Indonesia bagian tengah atau peralihan, dan Indonesia bagian timur atau Australis. Pembagian zona tersebut dipengaruhi oleh 4 faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna, yaitu faktor klimatik, geografik, fisiografis, dan makhluk hidup biotik. Oke, inti dari materi kita pada hari ini adalah persebaran flora dan fauna dibagi menjadi 3. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Oke, good. Kayaknya sudah bisa ya jika dikasih pertanyaan kayak gimana sih persebarannya, apa saja persebarannya, contoh-contoh hewannya, sudah paham ya? Sudah. Oke, karena materi sudah kita jabarkan, presentasi sudah kita lakukan, umpan balik juga sudah kita isi, penilaian mandiri juga sudah. Oke, baiklah, di penghujung pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum kita menutup pembelajaran. Buku-buku silakan dirapihkan. Sebelum kita berdoa, untuk ketua kelas minta tolong untuk memimpin teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.